keberkahan itu bisa turun ketika kalian bareng-bareng. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau diceritakan oleh orang yang kenal dengan beliau, sejak usia muda sudah terbiasa makan bersama, tidak bisa makan sendiri. Sampai di akhir hayatnya pun beliau tidak akan bakal makan kalau di rumahnya tidak ada orang-orang miskin. Di antara kebiasaan beliau itu, setiap waktu makan sudah banyak ngumpul orang-orang miskin. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah akan hidangan makan yang disediakan oleh tamu-tamunya. Ada buku tentang sirah dan perjalanan Syekh bin Baz rahimahullah. Kata beliau, Syekh bin Baz ini tidak bakal makan sendirian tanpa ada orang miskin. Akan pasti menyediakan hidangan makan yang banyak. Sampai satu saat ada sebagian orang dekatnya mengatakan, Syekh, tamu-tamu antum itu sebagian orang-orang bangsawan dan orang-orang kaya. Seandainya antum siapkan tempat khusus untuk orang-orang kaya itu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, yang mau datang makan bersama saya, hayyahullah, silahkan. Tapi yang tidak, ya sudah, tidak usah makan sama saya, santai saja. Dan Syekh bin Baz akan makan bersama mereka, tidak dikhususkan. Kemudian Syekh bin Baz akan makan bersama mereka, dan kalau seandainya beliau sudah selesai makan dan orang-orang masih belum selesai makan, beliau akan duduk di situ, tidak berdiri. Beliau akan tetap tangannya ditaruh di situ, seolah-olah beliau masih makan. Ketika beliau ada urusan mendadak, kemudian penting harus ditinggalkan, beliau akan berdiri kemudian mengatakan, yang belum selesai silahkan diserampungkan sesantainya, saya kebetulan ada acara. Kemudian beliau pamit. Ini kebiasaan beliau yang tidak pernah ditinggalkan dari sejak muda, umur 14 tahun sampai beliau meninggal sekitar umur 80 tahun. Makan selalu bersama, sehingga keberkahan itu muncul. Dan ini diceritakan oleh para murid-muridnya. Di antara mereka ada yang cerita, subhanallah, pernah di musim haji. Di musim haji kami terbiasa Syekh bin Baz lihat tenda yang beliau buat di musim haji, kemudian di situ disediakan hidangan makanan. Sudah siapa aja boleh masuk. Sampai saya khawatir karena banyaknya orang yang masuk nanti hidangannya kurang. Ternyata luar biasa, Allah kasih kecukupan. Padahal kalau diprediksi, biasanya kan orang kalau pesan berapa piring besar itu, nampan itu, berapa nampan. Mungkin satu nampan biasanya cukup untuk 8 atau 10 orang. Yang hadir ini sudah luar biasa, meluap. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla kasih kecukupan. Dan beliau yang cerita ini saya tidak menyangka selain ini Allah kasih keberkahan pada hidangan siang ini. Karena saya sudah putus asa bakal tidak cukup. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah tanya, cukup apa tidak? Ada yang kurang apa tidak? Ternyata cukup. Dan ini tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala tebarkan keberkahan pada makanan dan hidangan yang memang dilaksanakan bersama-sama itu. Meskipun kadang-kadang orang terdorong untuk berlebih-lebihan juga. Nampan itu diisi full, padahal isi nampan hanya 10 orang. Kalau orang Indonesia makan sedikit. Nampan yang besar dengan isi sepertiga kambing, gimana mau dihabiskan? Ya. Orang Arab suka kayak gitu. Mereka kalau sudah sudah ingin memuliakan tamu, langsung disediakan sembelihan. Sembelihan itu biasanya tergantung pemintanya. Saya minta sembelihan ini dijadikan 8 nampan sama nasinya. Sudah isinya sudah luar biasa sudah itu. Nah, kita orang Indonesia kan makannya sedikit, sering terbuang. Nah, sehingga seringkali ada mubadzirnya. Nah, biar tidak mubadzir, ya paling tidak orang makan bersama dengan porsi yang cukup, jangan sampai berlebih. Dan itu bisa dibiasakan. Nah, taib ikhwah sekalian, ini diantara tata cara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk diantaranya adalah seseorang juga tidak tamak kepada dunia. Tidak tamak kepada dunia. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh salah seorang sahabat namanya Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Dia pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau cerita ini cerita sendiri. Kuntu as'alun Nabiy SAW fa'atah. Dia mengatakan bahwa aku datang kepada Rasulullah SAW minta dikasih. Kemudian datang lagi minta dikasih. Kemudian minta lagi dikasih. Kemudian diberi nasihat oleh Rasulullah SAW. Ya Hakim, wahai Hakim, sungguhnya inna hadzal mal khadiratun hulwah.
Sesungguhnya harta ini adalah harta yang hijau dan lezat sekali, sehingga banyak orang yang kepingin terus, mau dikasih berapa kali juga akan minta terus. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada hakim dengan nasihat seperti ini: faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Barang siapa yang mengambil harta ini dengan jiwa yang tidak tamak, karena butuh saja dia minta, kalau tidak dia tidak minta, maka Allah akan berikan keberkahan pada hartanya. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Akan tetapi barang siapa yang meminta uang itu dengan tamak, pengen nambah, maka Allah akan hilangkan keberkahan pada harta itu. Maka kata Rasulullah SAW, kalladhi ya'kulu wa la yashba' wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Bagaikan orang yang makan tidak kenyang-kenyang, ya. Dia makan seperti tidak kenyang-kenyang karena tidak berikan keberkahan pada makanan itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tangan di atas atau yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta. Maka kata Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa ad-dunya. Kalau begitu ya Rasulullah, ini kali terakhir. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak akan minta-minta lagi setelah ini kepada engkau sampai aku akan mati. Ternyata benar. Di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar pengen memberi Hakim bin Hizam, ditolak. Zaman Umar bin Khattab akan memberi kepada Hakim bin Hizam, ditolak. Mau dikasih lagi, ditolak. Dirayu agar dia menerima pemberian, tidak mau sama sekali. Tidak mau sama sekali. Kemudian dia sampai Umar bin Khattab mengatakan, asyhid ala Hakim bin Hizam. Saksikan oleh kalian Hakim bin Hizam ini. Aku sudah berupaya memberi dia, dia tidak mau menerima. Sampai betul-betul Hakim bin Hizam meninggal, dia tidak mau menerima pemberian gara-gara nasihat Rasulullah SAW tadi. Nah, ini adalah penyebab keberkahan pada rizki dan harta kita pada saat kita tidak gampang meminta-minta. Kalau memang orang terpaksa sudah tidak masalah. Akan tetapi ketika seseorang hanya menjadi hobi, meminta kepada orang itu hobi, abad, ada apa tidak? Ada. Dan kita prihatin sekali ketika melihat ada orang memiliki hobi kok ngemis. Tidak semua pengemis itu ternyata miskin. Ya. Kalau antum di Masjid Nabawi itu ada kadang-kadang orang yang memang minta, tapi sebenarnya dia bukan orang yang butuh sekali. Sampai banyak masyayikh memberikan nasihat, kalau kalian akan membayar zakat jangan dikasihkan ke mutasawwilin. Mutasawwilin itu orang-orang yang suka minta. Bahkan kalau antum tahu, terkadang ini yang ngemis itu naik mobil Land Cruiser. Antum tahu Land Cruiser enggak? Mobil yang dipakai sama pejabat itu, yang harganya 1 miliar lebih itu. Nah, ana pernah mau ke masjid, datang dia, seret, assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur anda, keberkahan rezeki anda. Saya mau mengadakan safar, saya nggak punya bensin. Kalau orang yang nggak ngerti langsung dikasih. Kadang-kadang dikasih 50 rial masih minta nambah. Ya. 50 rial itu 200 ribu. Ya. Itu kalau mau diisi bensin itu lebih-lebih itu. Ya. Masih minta nambah lagi. Nggak malu. Nanti dia minta di sini, di sana minta lagi. Dia bilang saya dari provinsi sana jauh, saya bawa anak, saya bawa keluarga, kehabisan bekal, minta dong kayak gitu. Ternyata besoknya masih di situ. Ya, karena orang situ hobinya saja minta-minta. Bahkan pernah ada kisah diungkap dalam sebuah warta berita, orang ngemis sampai punya 6 gedung dari hasil ngemisnya. Ya. Ya, ini dia sukses mengemis ya. Tapi gimana dia akan mendapatkan keberkahan pada rezekinya. Intinya ikhwah sekalian, keberkahan itu bisa didapatkan dengan cara kita tidak tamak terhadap dunia. Kemudian ikhwah sekalian, Allah Azza wa Jalla telah menentukan ada beberapa waktu yang memang mengandung keberkahan. Di antaranya adalah Ramadan. Ya. Ramadan ini merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam yang mengandung keberkahan. Para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan adalah malam Lailatul Qadar. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa yang dimaksud dengan malam yang penuh keberkahan adalah malam Lailatul Qadar.
Maka kita ingin memanfaatkan malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan itu kita dapatkan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa semua kitab samawi, Taurat, Suhuf Ibrahim, Injil diturunkan di bulan Ramadan juga. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dari sahabat Wathilah ibn al-Asqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat Suhuf Ibrahim awwala lailatin min Ramadan." Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilat Taurat li sittin madat min Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan pada hari atau hari ke-6 di bulan Ramadan. Wa unzilal Injilu li 13 madat min Ramadan. Kemudian Injil diturunkan pada malam ke-13 bulan Ramadan. Wa unzilaz Zabur li 18 khalat min Ramadan. Kemudian Zabur diturunkan pada malam ke-18 bulan Ramadan. Wa unzilal Quran li 24 khalat min Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada saat 24 hari sudah berlalu. Bisa jadi maksudnya adalah malam 25. Ini menunjukkan bahwa keberkahan di bulan Ramadan terwarnai dengan diturunkannya banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim juga turun di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan dan ada yang lebih tegas dari situ. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Ya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi maradud syayatin. Ya, ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian dibelenggunya para setan. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima al-khaira kullah. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih indah, istimewa, lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan tersebut, maka dia akan terhalang dari berbagai kebaikan yang ada. Maka ikhwah sekalian, bagaimana caranya kita meraih keberkahan? Gampang saja. Tinggal kita isi bulan Ramadan dengan ibadah yang ada syariatnya. Yang ada syariatnya. Semua yang sudah sering kita dengar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail tersebut di malam Lailatul Qadar, barang siapa yang berpuasa semuanya karena iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Ini semua menjadi motivasi, ya. Tentunya dengan diiringi macam larangan. Dan larangan ini memang berat, kecuali untuk orang yang Allah beri kemudahan. Kalau seandainya perintah Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan kemampuan, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Akan tetapi ketika berbicara tentang larangan, tidak ada kaitannya dengan mampu tidak mampu, ya. Karena rata-rata larangan itu ditinggalkan tanpa modal, ya, tanpa modal. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kalian, maka hindarkan semuanya. Hindarkan semua. Jangan dihindari yang semampu kalian, ya. Meninggalkan minum khamar, meninggalkan zina, meninggalkan riba, meninggalkan pendengaran, penglihatan yang haram, kemudian termasuk yang terbiasa dengan melakukan kemaksiatan dituntut untuk meninggalkan. Tetapi ternyata memang meninggalkan sebuah tindak keharaman itu membutuhkan juhud yang luar biasa, usaha yang tidak kalah susah dari melakukan kemaksiatan. Ada orang yang mampu melaksanakan sedekah tapi masih bisa melakukan kemaksiatan. Sholatnya rajin, akan tetapi kemaksiatannya masih sering
berjalan terus. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan kita seperti singgung di awal, sebagaimana kita tinggalkan yang halal karena Allah, maka kita ingin meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan hal-hal yang sia-sia, melaksanakan keharaman sampai menzalimi orang lain, ini harus kita tinggalkan jauh-jauh. Termasuk di antaranya yang sering ditekankan oleh para ulama adalah ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Ya, membicarakan keburukan orang lain ini adalah sesuatu yang sering dikerjakan karena paling ringan lidah untuk berbicara. Nah, pada saat kita melaksanakan puasa, kita berusaha untuk tahan dari segala macam larangan, termasuk diantaranya ghibah. Ya. Kalau perlu kita hindari majelis yang ada ghibahnya. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau seandainya dia mendapatkan orang yang sedang ghibah, sedang menggunjing orang lain, tegur dengan mulut tidak bermanfaat, tegur dengan tangan. Ternyata tidak bermanfaat, faraq dzalikal majlis, tinggalkan majlis itu. Siapa tahu orang jadi teringat, oh ini memang ada yang perlu diperbaiki. Majlisnya sudah dikotori dengan adanya ghibah dan membicarakan keburukan orang lain. Tapi ikhwas sekalian, ini setidaknya yang bisa kita sampaikan dan kita kaji dalam rangka mengulang bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kita kesempatan mendapatkan Ramadan dan bisa memanfaatkan semaksimalnya, karena tidak semua orang berhasil dalam mengikuti bulan Ramadan. Rasulullah salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man hadza al-maqbulu minna fanuhannihi wa man hadza al-mahrumu minna fanu'azzi." Siapa di antara kita yang diterima ibadahnya sehingga pantas mendapatkan ucapan selamat, tetapi siapa di antara kita juga yang mendapatkan penolakan dari amal ibadahnya sehingga pantas diberikan ucapan bela sungkawa. Maka tidak ada menjadi orang yang paling untung, menjadi orang yang paling mabrur ibadahnya. Maka kita sama-sama berdoa, kita bareng-bareng saling menasihati untuk tolong menolong, saling memberi motivasi agar ibadah kita bermanfaat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Komunitas penting. Ketika kita masuk masjid mendapat orang membaca Al-Quran, maka kita terdorong membaca Al-Quran. Kita melihat ada orang berdoa, kita terdorong untuk membaca doa. Ini pentingnya komunitas soleh, bi'atun solehah, ya, tempat berkumpulnya orang-orang soleh yang bisa mendorong kita untuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Kenapa? Orang yang mengucapkan salam. Oh, WA. Nah, ini pernah dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili. Orang yang mendapatkan WhatsApp ada salamnya, apakah dia harus menjawab salamnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ditulis? Kata beliau, yang wajib adalah menjawab salamnya, tapi kalau nulis jawaban salam tidak harus. Ketika kita membaca Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam menggunakan lisan. Adapun nulis lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tidak harus. Dan orang yang nulis si salam itu harusnya paham, wah salam saya nggak dijawab ya. Gitu. Sudah dijawab ketika dibaca ya, ketika dibaca. Tapi zaman sekarang ini orang kadang lebih sensitif. Ada WhatsApp ini tidak dibaca-baca ya, gitu. Tidak centang biru gitu. Ya, orang padahal ada kesibukan ya, sehingga dalam masalah menjawab salam, jawaban Syekh Sulaiman Ruhaili tadi mengatakan bahwa yang wajib adalah menjawab salamnya, adapun menuliskan jawaban salam tidak harus. Seperti itu. Kalau antum mau jawab salamnya juga tidak apa-apa. Ya, tapi zaman sekarang orang malas untuk jawab salam. Ya, nulis jawaban salam juga malas. Akhirnya apa? Pasang stiker. Kalau perlu doa untuk orang yang meninggal juga pakai stiker. Stikernya panjang sekali. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia aja enggak hafal. Sehingga pakai latah. Doanya pun doa kopas. Ketika ada orang
mudah-mudahan yang meninggal diberi rahmat, diampuni dosanya, semoga husnul khotimah, yang ditinggalkan bisa sabar, bisa terus berbakti kepada orang tua. Nanti yang di belakang nih ngikut semua. Dung 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 dung. Dalam satu hari kadang sampai 40 doa kopas semua. Doa kopas semua. Kadang-kadang tidak dibaca, yang penting kopas saja. Ya, yang penting kan kita mendoakannya, bukan ngopasnya. Bahkan terkadang orang sungkan kalau tidak berpartisipasi mendoakan di grup. Dinilai apa? Dia acuh. Ya. Padahal yang paling penting adalah doa kita sendiri. Ya. Maka kita biasakan seperti itu, tidak didoakan di grup, tapi didoakan langsung, itu lebih bermanfaat. Maka kadang-kadang orang-orang yang ahlul qopas wal jamaah ini, ketika doanya salah, dia ikut-ikutan salah. Misalkan yang meninggal laki-laki, kebetulan yang pertama berdoa tidak tahu, akhirnya Allah maghfir laha warhamha. Karena masing-masing sepakat menjadi ahlul qopas, maka semua doanya ikut-ikutan salah. Ya. Maka ikhwan sekalian, dalam masalah dunia perweanan seperti ini, ya, kalau ada salam kemudian tidak dijawab, mungkin sudah dijawab dengan lisan, itu bisa cukup. Kemudian ketika berdoa juga sama, doanya didoakan beneran, jangan hanya kopas saja. Yang berdoa tangannya begini, refleks aja begitu. Wallahu a'lam. Ya. Silakan, belakang. Kalau kita menulis, apakah diwajibkan untuk menulis sahabat Nabi dan radhiyallahu anhu, wajib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. At-taraddi atau tarahhum, mengucapkan radhiyallahu anhu kepada para sahabat ataupun rahimahullah kepada semua ulama tabi'in dan setelah mereka, itulah doa yang dianjurkan, dan seandainya ditulis dengan tambahan tidak apa-apa. Seandainya ditinggalkan pun tidak masalah, karena para ulama mengatakan tidak seketat dalam masalah salawat. Salawat kepada Rasulullah SAW ini dianjurkan untuk ditulis, sekalipun kita sudah bersalawat secara lisan. Sebenarnya itu sudah cukup. Akan tetapi dalam penulisan Rasulullah SAW pun harus ditulis itu, dan tidak boleh disingkat. Sol'am atau sod seperti itu tidak boleh. Bahkan para ulama ahli hadis dulu, ketika mereka tidak mempunyai waktu atau kertasnya sedikit, mereka akan kosongi. Sehingga kalau sudah ada waktu yang luang, mereka akan tulis genap sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam kondisi cepat-cepat mereka ingin menuliskan hadis, mereka akan tulis saja Rasul terus kosong, kemudian hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, ini dalam masalah salawat. Adapun radhiyallahu anhu, adapun tarahhum, maka urusannya lebih ringan. Lebih ringan, tidak harus untuk ditulis maupun diucapkan, seperti itu. Dan tidak masalah merubah-rubah doa, at-taraddi kepada ulama belakangan tidak masalah. Ulama belakangan dikatakan radhiyallahu anhu tidak masalah, karena itu intinya adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah ridha kepada mereka. Sebagaimana tarahhum kepada para sahabat juga tidak apa-apa, rahimahullah itu tidak apa-apa. Hanya ada kebiasaan yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama mereka memposisikan radhiyallahu anhu untuk para sahabat, kemudian rahimahullah untuk tabi'in dan setelahnya. Kalau dirubah-rubah juga boleh. Dan mengkhusus sesuatu yang hanya khusus untuk satu orang, ini yang tidak dianggap baik di antara mereka. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di antara contohnya mengkhususkan karramallahu wajhah untuk Ali bin Abi Thalib atau alaihi salam untuk alul bait, ini tidak pantas. Ini tidak pantas. Hukum asalnya untuk semua para sahabat boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan dengan kata-kata salam untuk Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya, pernah Rasulullah SAW mendoakan dengan salawat kepada sebagian sahabatnya yang memberikan sedekah. Ya Allah, berilah mereka salawat. Salawat ini para ulama memberikan penafsiran artinya doa. Kalau seandainya dari Rasulullah SAW, nah ini doakan untuk keluarga ali Abi Aufa, keluarga Abu Aufa. Nah, adapun dikhususkan untuk satu orang dan bahkan ini menjadi ciri orang-orang yang bukan kaum muslimin, maka jangan dipakai.
ya, karramallahu wajha alaihi salam untuk Ali bin Abi Thalib saja. Kemudian para sahabat yang lain tidak boleh yang seperti itu. Ini tidak dibolehkan. Ibnu Katsir rahimahullah menegur dalam hal itu. Tapi penggunaan juga penting. Penggunaan doa, sekalipun semua penggunaan doa boleh, akan tetapi kalau tidak pas jadi tidak enak. Contohnya misalkan subhanallah. Subhanallah ini digunakan oleh Rasulullah SAW dalam situasi-situasi yang menakjubkan. Menakjubkan itu artinya Rasulullah SAW heran. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah dalam kondisi junub, khawatir diajak salaman oleh Rasulullah SAW, dipanggil, dikasih tugas apa, sementara beliau dalam kondisi junub. Maka Abu Hurairah menyingkir, bersembunyi dari Rasulullah SAW. Ketahuan oleh Rasulullah SAW, kamu kemana saja? Ya Rasulullah, ini kuntu junuban. Ya Rasulullah, anak tadi dalam kondisi junub. Kata Rasulullah, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, nggak perlu seperti itu, karena sebenarnya seorang mukmin itu tidak najis gitu. Nah, jadi subhanallah itu kata-kata yang biasa digunakan untuk yang mengherankan gitu. Tidak dibalik. Ya, ada anak sukses, hafal Al-Qur'an, sukses mengikuti juara, subhanallah gitu. Ini kebalik ya, kebalik. Ya. Termasuk juga ungkapan masya Allah. Ya, masya Allah ini kebanyakan. Nah, ini Syekh Fauzan, Shalih Fauzan juga mengatakan itu bisa digunakan untuk ucapan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan dan kita ingin mendoakan keberkahan. Meskipun wallahu a'lam, doa keberkahan itu yang lebih pantas adalah Allahumma barik atau barakallahu fihi. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu falyubarrik." Dalam riwayat falyad'u lahu bil barakah. Apabila salah seorang kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, adalah dia mendoakan dengan keberkahan, ya. Mendoakan dengan keberkahan. Ya Allah, curahkan keberkahan kepada ini. Lihat rumah bagus, lihat mobil bagus, lihat anak pintar, ganteng dan sebagainya, kita doakan keberkahan. Nah, tapi sebagian ulama membolehkan mengucapkan masya Allah. Ya. Ketika ada orang kecelakaan, masya Allah. Kebalik ya, tidak pantas. Ya. Ada orang kecelakaan dibilang masya Allah. Ya, nggak pantas. Nah, termasuk ya, kata-kata yang sering kita dengar, qadarallah atau qaddarallah wa ma syaa fa'al. Itu digunakan ketika kita menghadapi sesuatu yang mengecewakan. Ya, ketika ada yang mengecewakan. Qadarallah, ana enggak bisa berangkat karena hujan misalkan. Jadi kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika kita dapat nikmat, ya. Qadarallah, saya dapat rezeki gitu. Ya sudah sekalian gitu. Itu sepertinya tidak tepat. Sepertinya tidak tepat. Ya. Qadarullah dapat jodoh gitu. Nah, ini qadarallahnya kalau seandainya kecewa gitu ya, saya sudah mau nikah sama dia, ternyata qadarullah dia dapat suami yang lain. Nah, itu urusan lain. Itu urusan lain, itu qadarallahnya pas sekali. Nah, akan tapi kalau saya sudah lama pengen menikah, enggak dapat. Qadarullah dapat. Ya, gitu. Ini enggak pas ya. Tidak pas seperti itu. Wallahu a'lam. Berkaitan tadi mengenai rezeki yang berapa? Apakah diri kita mengatakan rezeki itu tidak berapa? Rezeki dari Allah. Iya, kalau memastikan sekalipun itu dari Allah Azza wa Jal, bisa jadi ada sebuah hadis, meskipun hadisnya tidak sahih ya. Hadisnya didhaifkan oleh banyak ulama dan Syekh Albani. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa keberkahan itu dicabut karena adanya sebuah dosa. Ya, ada sebuah dosa yang dilakukan sehingga keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak katakan bahwa di situ dhaif. Nah, kemudian seseorang bisa dicabut dari keberkahan karena tindak tanduk yang melanggar dalam jual beli. Contohnya dalam hadis yang sahih dikatakan al-bay'ani ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحد من الآخر فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. Ya. Seorang yang melakukan transaksi jual beli, maka penjual dan pembeli akan diberikan keberkahan apabila jujur.
Akan tetapi apabila keduanya tidak jujur, disembunyi-sembunyikan kekurangannya, kemudian bahkan bohong, maka Allah akan hapus keberkahan pada jual beli dan transaksinya. Nah, artinya memang Allah Azza wa Jalla menegaskan melalui hadis ini bahwa Allah akan mencabut keberkahan pada sebagian harta. Termasuk di antaranya apa? Harta riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yamhaqullahu riba wa yubsat. Allah akan menambah pahala dan manfaat sedekah, dan Allah akan mencabut keberkahan harta riba. Tapi kita tidak berani mengklaim hartanya orang itu tidak berkah. Karena apa? Karena hasilnya dia dari pekerjaannya itulah. Kita nggak berani mengklaim seperti itu, karena hubungannya nanti akan berkaitan dengan personal. Kita tidak tahu, siapa tahu Allah Azza wa Jalla memberikan dia rezeki dari banyak faktor, banyak lini. Nah, di antaranya ada yang memang dari riba, ada yang tidak dari riba. Akan tapi apakah boleh seorang mengatakan sebuah harta tidak barokah? Boleh, karena tadi yang kita sebutkan. Termasuk di antaranya adalah Rasulullah SAW mengingatkan para penjual, para pedagang, jangan kebanyakan sumpah. Wallahi anak nggak beli kecuali dengan harga yang sekian. Kamu kalau beli segini. Wallahi ya akhi, ini anak beli dengan harga sekian. Kalau antum mau beli biar saya untung lah, paling tidak modalnya sekian. Padahal bohong dia. Kata Rasulullah SAW, al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakah. Ya, sebuah sumpah yang tidak jujur itu memang dapat melariskan sebagian barang, tetapi dapat menghilangkan keberkahan. Maka para ulama mengatakan jangan terbiasa dengan gampang dan enteng bersumpah. Ya, seperti itu. Jadi memang ada harta yang tidak berkah, akan tapi kita tidak berani mengklaim bahwa harta ini tidak berkah. Tapi ada tandanya memang. Maka kita berusaha untuk menjadikan harta kita barokah. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik. Berarti kan kita masih di banyak yang menarik, tambah lagi kita dia yang viral masalah bom sebagainya, terus penyebaran sasaran rokok dan juga kerja. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana kita bisa tetap fokus dan istiqomah dalam menghadapi ini. Iya. Di antara nasihatnya adalah hadis Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ada berita viral, ada hoak, ada tindak tanduk kebodohan dan lain sebagainya, kita tidak usah terpengaruh. Kita rugi dua kali. Kita tidak beramal, tapi kita terhalang dari amal gara-gara itu tadi. Padahal kita tidak untung kalau sibuk dengan berita viral. Maka kita biarkan saja. Kita berdoa kepada Allah semoga semua mendapatkan yang terbaik dan kita bisa maksimal dalam fokus beramal. Allahu a'lam. Begitu. Mengenai salam begini, ketika kita melewati kuburan itu kan kita salam. Terus pertanyaannya, apakah yang di dalam kubur ini menjawab salam kita? Wallahu a'lam. Memang ada dalil yang menunjukkan bahwa ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan mengembalikan rohnya untuk menjawab, akan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Tapi apakah kita salam kepada al-kubur dijawab atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi memang ada anjurannya. Memang ada anjurannya untuk memberikan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Apakah mereka akan jawab atau tidak? Wallahu a'lam. Yang jelas kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ana kira cukup. Ayo. Perbedaan yang iman sama takwa Iya, sebenarnya iman dan takwa itu jadi satu. Akan tetapi ketika digabungkan antara iman dan takwa, ini seringkali ada makna masing-masing yang lebih khusus. Meskipun bisa juga berarti berarti penekanan. Akan tapi seringkali para ulama mengatakan bahwa at-taqwa apabila disebutkan dengan bergabung iman yang lain atau dengan istilah yang lain, biasanya lebih identik kepada menjauhi larangan.
menjauhi larangan. At-taqwa itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu tadi definisi takwa juga menjalankan perintah, akan tetapi ketika disinkronkan dengan iman atau kebaikan, albirri wa taqwa misalnya seperti itu, para ulama lebih sering yang dimaksudkan adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Anda kira cukup, ini sudah zuhur. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah dan tidak sesuai dengan sunnah. Ana siap merujuk untuk mengikuti jalan yang benar. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.